Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikawati. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta dengan nomor NIM 2023230186. Saya akan melaksanakan PPL pada siklus kedua di SMP Negeri 1 Persamana, Kabupaten Garut. Mari kita saksikan kegiatan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah. Semua baik ya. Seperti biasa kita ini sekarang mau belajar IPS ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu supaya Ibu mau lihat dulu ke semangatnya kalian. Saker, Tamat Hidayah, tamat prestasi. Yes, 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 hurra. kemudian sekarang tepuk IPS. Tepuk tangan semuanya sudah semangat ya, semua sudah semangat. Kemudian sekarang sebelum ke pembelajaran kita berdoa dulu ya. Karena apapun yang kita mulai dengan berdoa, insya Allah nanti akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelasnya mangga dipimpin doanya. Kita berdoa di dalam hati ya. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Teman kalian yang tidak masuk? Ini, Bu. Dini, kenapa Dini katanya sakit? Kemudian siapa lagi? Tasya. Tasya ada kabar? Sakit juga ya. Memang sekarang ini musim lagi kurang bersahabat dengan kita ya. Jadi kalian itu harus bisa menjaga kondisi badan kita ya. Untuk yang masih teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga teman-teman kita itu segera sehat agar teman-teman kita bisa bergabung lagi dengan kita untuk belajar. Amin. Sebelum ini Ibu mau memberikan dulu tujuan kalian untuk belajar hari ini, atau motivasi apa yang kalian belajar di sini. Di sini kalian itu harus mempunyai motivasi atau tujuan ya. Karena apa? Suatu saat kita itu tidak akan berhenti di sini. Suatu ketika kita itu akan mengalami perubahan, akan menemukan tempat-tempat yang baru ya. Tidak akan selamanya kalian itu belajar di sini. Kenapa? Karena perubahan ya, sosial kita itu dinamis ya. Jadi berubah-ubah. Jadi kalian itu harus mempersiapkan diri untuk bisa beradaptasi dimanapun nanti kalian berada. Apalagi sekarang di era globalisasi ini, semua teknologi yang sudah sangat pesat berkembangnya. Jadi kita itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Dengan apa caranya? Yaitu dengan belajar ya. Dengan belajar biar kita tidak ketinggalan dengan teknologi yang begitu pesat ya. Jadi kalau kita punya keterampilan untuk terus mengikuti perkembangan, bisa mengoperasikan IT dengan baik, berarti kita akan bisa mengikuti apapun ya yang berkembang di era globalisasi ini. Jadi satu kali lagi Ibu tekankan, jangan berhenti belajar, karena kehidupan tidak akan berhenti untuk mengajari kita ya.
kalau kita belajar, sedangkan kehidupan kita akan terus memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Nanti kita akan ketinggalan. Siap kalian untuk belajar? Siap. Ya, terima kasih. Kemudian yang waktu kemarin itu kita sudah belajar tentang perubahan budaya ya, bentuk-bentuk perubahan budaya. Sekarang kita akan belajar tentang faktor penghambat dan faktor pendorongnya. Sebelum ke pelajaran, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat ada bencana alam tsunami? Pernah ya. Bagaimana setelah ada bencana tsunami itu, bagaimana apa yang kalian pikirkan, apa yang terjadi dengan lingkungan? Ada perubahan tidak? Ada. Ya. Di sana kalau ada perubahan berarti perubahan yang terjadi itu karena faktor alam ya di situ. Jadi nanti kita sekarang akan pelajari banyak tentang itu ya. Sebelum ke pelajaran mungkin seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu nasional. Silahkan Ibu minta tolong kepada Trea, boleh? Lagu apa, Tre? Apa? Maju Tak Gentar. Oh iya. Kalian semua sudah hafal lagu Maju Tak Gentar ya, lagu nasional. Jadi silahkan Trea dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Semangat ya bernyanyi. Terima kasih Trea, silahkan duduk kembali ya. Jadi dalam pembelajaran ini Ibu mempunyai tujuan yang ingin Ibu harapkan kalian itu nanti setelah di akhir pembelajaran bisa menguasainya ya. Tujuan pembelajarannya itu yang satu, menjelaskan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial ya secara tepat. Kemudian tujuan yang kedua, membedakan faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. Kemudian yang ketiga itu diharapkan kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok nanti ya tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial ya, perubahan sosial budaya. Jadi nanti di dalam pembelajaran kita Ibu akan pertama menayangkan tentang materi ya, kemudian setelah Ibu menayangkan materi silakan nanti kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan ajukan. Mudah-mudahan di sini semuanya aktif ya. Dari setelah materi yang Ibu tayangkan nanti kalian ada yang bertanya, kemudian kalau ada yang siap menjawab itu akan sangat lebih baik ya. Jadi Ibu harapkan semuanya konsentrasi di sini. Kemudian nanti setelah ada sesi tanya jawab, kita akan mengadakan kolaborasi atau kerja kelompok diskusi ya. Nanti kelompoknya seperti biasa yang akan kita gunakan
yang sudah sering kita gunakan ya kelompoknya. Kemudian setelah itu kalian bisa mempresentasikan ya hasil diskusi nanti. Di akhir nanti akan ada tes pengetahuan atau tes diagnosis pengetahuan yang mana nanti akan mengukur kemampuan kalian memahami dalam pembelajaran hari ini ya. Nanti Ibu akan berikan di terakhir itu tes diagnostik secara tertulis ya. Ibu sudah siapkan alat untuk nanti kalian kerjakan. Jadi semuanya Ibu harapkan di sini fokus ke pelajaran. Jadi biar nanti di akhir kita itu bisa mempunyai hasil yang bagus. Pelaksanaannya itu nanti kalau penilaian ya, untuk penilaian ada penilaian yang proses ya, penilaian sikap, spiritual. Di sana nanti akan ada penilaian selama proses belajar ini. Ibu sudah siapkan instrumennya, lembar untuk menilai kalian selama proses pembelajaran. Satu, kemudian ada nilai untuk keaktifan juga ya. Kemudian nanti ada nilai di mana keterampilannya kita nilai. Ibu nilai keterampilan kalian itu nanti kalian harus bisa tunjukkan di dalam mempresentasikan. Di sana ada nilai keterampilan yang akan Ibu ujikan ya. Ibu tes di sana, tes keterampilannya. Kemudian tadi tes diagnosis terakhir kita akan ada tes pengetahuan ya, diagnostik. Setelah itu ada refleksi. Nanti Ibu mau sarannya dari kalian. Bagaimana Ibu selama ini memberikan pelajaran kepada kalian itu, ada yang kurang jelas atau misalkan ada yang harus dirubah, misalkan dalam metodenya, dalam menyampaikan materinya. Misalkan nanti kalian bebas ya, jangan merasa kalau misalkan nanti menilai Bu Rika dengan yang negatif, takut. Jangan seperti itu ya. Di sini semuanya adalah untuk membangun proses pembelajaran ke depannya jadi lebih baik, lebih menyenangkan, lebih dipahami oleh kalian. Jadi Ibu sangat berharap kalian itu nanti terbuka ya untuk memberikan penilaian kepada Ibu di akhir di refleksi itu. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian bagaimana cara belajar hari ini yang Ibu sampaikan. Misalkan kalian bebas ya, kalau Bu, Ibu itu dalam menjelaskan misalkan saya kurang mengerti karena Ibu terlalu cepat atau apa ya, silahkan nanti kalian punya penilaian sendiri ya. Mungkin di situ tujuan pembelajaran dan teknik penilaian, kemudian langkah-langkah materi yang sudah Ibu siapkan untuk hari ini kita belajar ya. Di sini yang kita pelajari yaitu tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya ya, yang mana faktor perubahan itu ada beberapa ya. Contohnya di situ ada pertambahan dan berkurangnya penduduk ya. Kemudian ada juga penemuan baru. Kemudian ada juga yang ketiga itu konflik. Kemudian ada pemberontakan dan revolusi ya. Kemudian ada perubahan lingkungan alam. Yang keenam ada peperangan, dan yang ketujuh ada pengaruh budaya lain ya. Itu semua adalah hal-hal atau faktor-faktor penyebab perubahan sosial ya. Yang pertama, pertambahan dan berkurangnya penduduk. Kenapa itu menjadi faktor penyebab? Kenapa ya? Karena dengan adanya misalkan adanya kematian, proses kelahiran itu akan sangat mempengaruhi terhadap jumlah penduduk ya. Jadi itu ada perubahan ya. Jadi ada perubahan di dalam nantinya akan berpengaruh juga kepada perubahan sosial ya. Kemudian ada penemuan baru. Contohnya apa? Penemuan baru itu seperti yang sekarang kita rasakan ya. Banyak perubahan sosial budaya yang kita rasakan karena penemuan baru. Contohnya misalkan, siapa yang tahu contohnya apa? Handphone ya, salah satunya. Jadi dengan handphone otomatis gaya hidup kita jadi berubah ya, Kemudian di sana
kita itu harus lebih bijaksana untuk menggunakannya, karena dari setiap perubahan itu akan membawa dampak positif dan negatifnya. Jadi itu yang tadi Ibu tekankan, kenapa kalian harus belajar menggunakan IT yang sangat pesat itu. Jadi nanti supaya kalian itu tidak terbawa arus yang negatifnya. Jadi banyak yang positifnya bisa kalian manfaatkan, yaitu untuk perubahan penemuan baru ya banyak. Kemudian ada konflik. Konflik seperti apa contohnya? Ada yang mau memberikan contoh konflik? Terjadinya peperangan misalkan ya. Kalau terjadinya peperangan itu nanti akan ada perubahan tidak kepada lingkungan? Ada ya, contohnya misalkan kalau negara yang dijajah atau yang sedang berperang, nanti misalkan akan ada perubahan-perubahan kepada masyarakatnya. Nanti masyarakatnya itu akan merasakan tekanan batin, kemudian tidak ada kebebasan untuk mereka itu bisa mencari nafkah atau menambah ilmu. Jadi semuanya itu akan ada perubahan. Yang tadinya misalkan mereka itu sudah merasakan aman karena adanya peperangan, jadi semuanya bisa merubah kehidupan di suatu negara, atau pasti akan ada berdampak kepada perubahan sosial budaya ya. Itu makanya di sana disebutkan konflik itu menjadi faktor penyebab perubahan sosial budaya ya. Kemudian ada pemberontakan dan revolusi ya, kalian sudah tahu. Kemudian perubahan lingkungan alam, contohnya apa kalau perubahan lingkungan alam? Seperti tadi ya, di awal Ibu sudah tanyakan kepada kalian, kalian pernah melihat apa bencana alam tsunami, atau misalkan adanya gunung meletus ya, bisa misalkan di suatu desa yang tadinya penduduknya itu hidup aman tentram di sana, karena dengan adanya bencana alam bisa saja mereka itu direlokasi pindah ke daerah yang lain ya. Berarti itu ada perubahan-perubahan, belum di tempat relokasi itu orang itu harus beradaptasi dengan keadaan, mencari makan mungkin susah, mencari pendidikan juga ya untuk kesehatan. Jadi itu sangat mempengaruhi kepada perubahan sosial budaya ya untuk itu. Kemudian yang kelima tadi peperangan ya, sama dengan konflik juga ya. Kemudian yang pengaruh budaya lain. Pengaruh budaya lain contohnya apa? Masuknya budaya barat ke negara kita, karena tadi era globalisasi ini kita bisa saja seperti yang mengatakan bahwa dunia itu ada di genggaman kita ya. Jadi itu karena ada pengaruh-pengaruh yang bisa masuk, kemudian kita itu kalau tidak bisa memilih dan memilah, nanti kita malah akan budaya yang negatifnya yang kita tanamkan. Jadi itu yang sangat harus dihindari ya. Jadi banyak kemajuan-kemajuan ya dari pengaruh budaya lain yang harus kalian contoh. Misalkan di negara Jepang, bagaimana orang-orang negara Jepang itu bisa cepat perkembangannya ya. Kenapa? Karena orang-orangnya itu disiplin, jadi itu yang harus kalian tiru. Disiplinnya, kemudian semangat belajarnya. Jadi biar kita itu mengembangkan potensi yang ada, jangan mencari meniru yang jeleknya. Misalkan di negara Amerika, misalkan banyak orang-orang yang karena bebas pergaulan, kita mengikuti budaya yang itu. Jadi itu nanti akan salah ya dalam kehidupan kita. Walaupun bagaimana perbedaan antara budaya barat dengan budaya timur itu harus tetap kita jaga. Karena budaya timur itu harus kita lestarikan, walaupun kita banyak masuk budaya-budaya dari luar, dari barat, tetap kita itu jangan meninggalkan budaya adat timur kita ya, yang sudah terkenal dengan budaya kita itu terkenalnya dengan apa? Ramah tamahnya, sopan santunnya ya, yang suka berbagi, berempati kepada orang. Walaupun jadi orang Indonesia itu
berada dimanapun bisa beradaptasi. Kenapa? Karena sudah biasa dengan budaya kita itu yang baik ya. Jadi itu yang harus dipertahankan. Nah, ini ya. Itu ya faktor-faktor perubahan sosial budaya ada 6. Jadi ingat lagi satu, coba kalian sebutkan lagi perubahan apa faktor penyebab perubahan sosial budaya itu? Tiga, konflik. Yang keempat, pemberontakan revolusi. Iya ya. Nanti kita lanjutkan lagi kepada faktor-faktor. Kalau faktor ininya apa? Faktor yang mempengaruhi. Apa yang ada yang coba itu yang sudah Ibu tadi jelaskan ya, di sini ada beberapa keterangannya. Mungkin nanti juga kalian bisa jadi bahan untuk pertanyaan ya. Silakan kalian lihat. Di sini ada faktor lingkungan alam, kemudian ada peperangan dengan penjelasannya yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Kemudian di sini ada faktor penghambat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya ya. Di situ ada beberapa ya. Contohnya satu, kehidupan masyarakat yang terasing ya. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Itu ya faktornya. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Kemudian adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Kemudian ada lagi adat istiadat ya, yang sangat mempengaruhi kepada perubahan sosial budaya. Nanti setelah diskusi mungkin nanti kalian akan menemukan sendiri apa saja yang dimaksud dengan faktor penghambat ya. Faktor penyebab tadi sudah, kemudian faktor penghambatnya ini. Kemudian nanti kita lanjut ke kita mungkin sekarang dibentuk kelompok dulu ya untuk sesi tanya jawab. Sesi apa? Oh iya. Setelah tadi Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa yang mau bertanya tentang faktor penyebab? Apa? Apa saja? Apa saja faktor penyebab perubahan sosial budaya? Ini ada pertanyaan dari Rapida, teman kalian siapa yang mau menjawab? Apwan. Bagaimana menurut Apwan? Faktor penyebab perubahan sosial budaya ada 7. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. 3. Konflik. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5. Perubahan lingkungan alam. 6. Peperangan. Dan 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa jawaban dari Apwan itu? Sudah benar? Sudah. Bagaimana Rapida?
sudah mendapat penjelasannya yang lebih jelas ya, karena sudah dijelaskan oleh teman kita Afwan. Tepuk tangan untuk Afwan ya. Kemudian yang lainnya, misalkan ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh Revan mau bertanya? Sebutkan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oh ya. Sebutkan nih pertanyaan dari teman kita Revan. Sebutkan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Siapa yang mau menjawab? Ayo, Trea. Silakan Trea, apa? Perubahan masyarakat kasih. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5. Adat istiadat. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Nisa, mau bertanya apa? Jelaskan kenapa tsunami menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nih ada pertanyaan dari teman kita Nisa, katanya kenapa tsunami bisa dikatakan sebagai faktor penghambat daripada perubahan sosial budaya. Di sini siapa yang mau membantu Ibu menjawab? Boleh Iqbal? Apa? Tsunami menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial budaya karena termasuk ke dalam perubahan lingkungan alam di mana hampir semua masyarakat yang tinggal di daerah pantai mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Jika mereka mengalami bencana tsunami, maka lingkungan alam di sekitar akan mengalami perubahan yang besar. Mereka akan direlokasi ke tempat lain di mana pekerjaan mereka akan berubah. Itu jawaban dari Iqbal. Bagaimana Nisa? Jelas? Jelas. Teman-teman bagaimana penjelasannya? Jelas ya. Jadi nanti kalian memperhatikan atau mengamati dulu video yang akan Ibu tayangkan ya. Ini mungkin karena jaringan ya. Nanti setelah video ini ditayangkan, kalian kerjakan tugasnya ya. Silakan amati dulu. Kita seberapa memberikannya untuk memperhatikan raksasa ini. Tapi pertanyaannya, bisa seberapa besar tsunami itu terbentuk? Bisa nggak sih tsunami terbentuk sampai segede Everest jadi film-film Hollywood? Jika menghitung dari zaman manusia belum ada di bumi ini, banyak kejadian yang memang mungkin menciptakan tsunami yang super tinggi. Tapi permasalahannya susah banget untuk bisa tahu secara pasti tinggi tsunami yang terjadi di tempat itu. Nah, makanya kalau standarnya itu dan tsunami terbesar itu terjadi bukan di Indonesia, Jepang, Bekasi, Antartika, Jakarta, atau di Hollywood, tapi di tempat yang orang nggak sangka-sangka. Alaska, dan dunia super dingin di atas itu. Tsunami tertinggi ini tingginya itu mencapai sekitar 520 meter atau lebih tinggi daripada menara Kuba di negara tetangga kita Indonesia. Ke sini jelas suaranya? Gimana caranya Terdengar jelas ke sini? bisa sembunyi? Silakan amati ya. Nah, kalau rata-rata tsunami itu terjadi gara-gara gempa bawah laut atau gunung meletus, tsunami dahsyat itu ya itu disebabkan oleh gempa juga. Tapi gempa yang bikin sebuah vulkan tebing raksasa seberat 600.000 ikan paus jatuh dan menghantam perairan di sana dengan sangat kencang. Hal serupa pun juga pernah terjadi di sebuah bendungan terbesar di Italia, di mana vulkan tebing raksasa juga jatuh dan menciptakan tsunami yang menghantam langsung pemukiman penduduk dengan tinggi 2 kalinya Monas. Nah, pertanyaannya, apakah tsunami sebegitu dahsyatnya mungkin untuk dihentikan? Jawaban pendeknya adalah enggak. Assalamualaikum. Iya. Penyebabnya itu karena kalau tsunami berkekuatan besar udah hampir Kamera yang di belakang tuh. Tapi kalau sistem baik tentunya banyak nyawa bisa diselamatkan. Dengan cara juga udah diterapkan di video tsunami. Terdengar jelas. Atau kanal lain untuk baca dari bisa benar-benar menahan kekuatan alam dahsyat satu ini. Dari episode kali ini sekarang kita tahu seberapa mematikannya tsunami bisa terbentuk. Yang pasti jangan coba-coba berenang kalau ada tsunami karena itu pasti mungkin jauh sama main air kali. Seperti biasa, terima kasih. Kameranya silau. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Katanya ini kameranya silau, jadi kirang jelas Maria silau Kak Ibu. Silau, jadi kirang jelas.
Bagaimana anak-anak? Sudah di ini videonya sudah kalian amati? Sudah ya. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan tugas kelompoknya, nanti Ibu akan berikan LKVD-nya. Kemudian sebelum ke kerja kelompok, Ibu tekankan sekali lagi kenapa di sini kita itu harus belajar kolaborasi atau kerjasama dengan teman. Ya, di sini Ibu harapkan kalian itu bisa bekerja sama dengan baik ya dengan teman. Jadi walaupun kalian itu pintar ya, sangat bagus di sini kalau dengan kepintaran kalian itu bisa berbagi juga ya. Jadi bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Jadi Ibu harapkan di sini semua itu kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Makanya di sini Ibu sering-sering sekali mengajarkan untuk diskusi atau kerjasama kolaborasi ya, di mana kalian itu apalagi pelajaran IPS ya, bersosial itu kalian itu harus belajar bagaimana caranya bersosial dengan baik, bagaimana caranya berbagi dengan teman ya. Kalau kita sudah menguasai pengetahuan dengan baik, silakan kalian bagikan dengan teman-teman ya. Itu mungkin nilai yang harus kalian pahami, nilai yang harus kalian amalkan nanti atau terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya dengan adanya diskusi ini. Di sini Ibu akan bagikan dulu atau ada dua ya, nanti ada dua videonya. Silakan nanti kalian saksikan lagi videonya. Buat kita mengabaikan pengetahuan tentang budaya kearifan lokal yang kita miliki. Padahal dari pengetahuan budaya kearifan lokal yang kita miliki dapat kita ambil nilai-nilai luhur untuk diterapkan dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Seperti kearifan lokal yang ada di Banten, yaitu suku Baduy. Suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya. Mereka memiliki prinsip hidup cinta damai, tidak mau berkonflik, serta taat pada tradisi dan hukum adat. Suku Baduy juga tidak menggunakan listrik, kendaraan bermotor, gadget, dan hiburan yang lainnya. Lalu, bagaimana mereka hidup? Di sana mereka hidup tanpa sentuhan modernisasi. Segala sesuatu dihasilkan oleh mereka sendiri, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan mereka sehari-hari. Segala yang alami dan berhubungan dengan alam adalah sahabat bagi suku Baduy. Suku Baduy bermukim tepat di kaki Gunung Terkendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Widalan, Kabupaten Lebak, Brantas Bitung, Banten. Suku Baduy terbagi dalam dua golongan yang disebut dengan Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam menjalankan pikuku atau aturan adat. Jika Baduy dalam masih memegang teguh aturan adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan Baduy luar. Suku Baduy dalam dan Baduy luar memiliki ciri berpakaian yang berbeda. Suku Baduy dalam memakai baju berwarna putih alami tanpa kerah. Pada bagian kepala menggunakan ikat kepala berwarna putih. Bagian bawahnya memakai kain selepas sarung berwarna biru kehitaman. Sementara pakaian adat yang dikenakan oleh suku Baduy luar memakai pakaian serba hitam. Desain bajunya terbelah dua sampai bagian bawah. Di bagian kepalanya menggunakan ikat kepala berwarna biru tua, dan bagian bawahnya memakai celana berwarna hitam. Kelompok Baduy dalam bertempat tinggal di pedalaman hutan yang letaknya masih terisolir dan belum terpengaruh budaya dari luar. Suku Baduy dalam Ibu dikasih dua, satu kelompok satu ininya Ibu kasih dua biar kalian bisa. Beberapa ketentuannya yaitu dilarang menggunakan alas kaki, dilarang menggunakan kendaraan jenis apapun, dan tidak diperbolehkan menggunakan peralatan dan prasarana dari luar. Hal
Hal ini berbeda dengan Baduy luar yang sudah mulai mengenal kebudayaan dari luar. Mereka telah mengenal teknologi serta peralatan elektronik dan alat-alat rumah tangga modern. Pemimpin tertinggi dalam sistem adat Baduy disebut Pohun yang berada di 3 wilayah di kampung Baduy Dalam. Jabatan Pohun ini berlangsung secara turun-temurun atau bisa juga diwariskan ke saudara Pohun lainnya. Dalam percakapan sehari-hari, suku Baduy Nanti ada memakai bahasa presentasinya. Sunda dialek Banten. Mereka memperoleh kemampuan tersebut bukan melalui sekolah atau pendidikan formal. Sampai saat ini, suku Baduy tidak mengenal baca tulis. Segala macam adat istiadat dan peraturannya hanya disampaikan dari mulut ke mulut saja. Bagi suku Baduy, berladang dipandang sebagai kewajiban adat. Setiap harinya dapat mengeluarkan berbagai kuintal hasil kebun seperti pisang, durian, petai, gula aren, dan madu. Dalam berladang, ada larangan adat atau tempo yang harus dipatuhi semua oleh suku genap Baduy. misalkan berapa orang 6 orang Dengan ya tidak tulisnya semua membawa satu ya mah obat ibu mah atau biar makanan, kalian bisa tidak diperbolehkan materinya menggunakan pupuk kimia nu di dan tempel hanya ke dipresentasikan nanti satu yaitu sepotong kayu yang diruncikan untuk membuat lubang tempat benih ditanamkan. Bercocok tanam merupakan suatu keharusan bagi suku Baduy yang harus dijalankan. Maka, jika ada di antara mereka yang tidak melaksanakan perintah tersebut, disebut sebagai orang yang tidak beragama. Suku Baduy menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Kepercayaan ini berpandangan hidup sederhana dan menerima apa adanya hanya untuk dapat bekerja di ladang, serta taat pada aturan adat dan diwajibkan menjaga alam tempat mereka tinggal. diatakan karena Suku Baduy merupakan suku yang masih tersisa di abad ini. Mereka masih mempertahankan kehidupannya untuk tetap dekat dan bersahabat dengan alam, membangun sebuah masyarakat damai, makmur dan sejahtera tanpa harus bersentuhan dengan dunia luar. Melalui sudut pandang suku Baduy, kita dapat menerapkan sikap gotong royong, solidaritas, dan kepatuhan terhadap nilai dan norma. Yuk mari kita cintai dan kenali budaya yang kita miliki. itu ya anak-anak tadi kalian sudah perhatikan dua video yang ibu tayangkan untuk nanti kalian bisa membedakan mana yang masuk faktor penghambat dan mana yang masuk faktor penyebab ya. Jadi sekarang silakan kalian kerjakan dulu sesuai dengan LKPD yang sudah ibu bagikan kepada kalian. Nanti setelah selesai kalian mempresentasikannya. Kemudian ibu harap dari setiap kelompok itu mempunyai kesimpulan ya. Jadi apa kesimpulannya yang sudah kalian pelajari tiap kelompok. Kemudian nanti juga di dalam mempresentasikan hasil kerjanya boleh ya dari teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok. Silahkan ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silahkan sekarang kalian kerjakan dulu tugas kelompoknya. Jadi nanti yang
mengambil kesimpulan.
kesimpulan dari pembelajaran semua ini. Jawab ya kesimpulan mah. Kesimpulan. Kesimpulan. Ayo tuh. Itu udah ada kesimpulan. Sok. Ya, boleh sok. Silakan kelompok 1 yang mau tampil, tidak harus berurutan ya. Kalau misalkan nanti kelompok 4 saya sudah Bu, silakan ya. Sekarang kita simak dulu yang ditampilkan kelompok. Boleh di sebelah sini biar ke kamera sananya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 perkenalkan, nama saya Afwan, akan bertugas Rada ke depan biar kelihatan kamera. Adapun anggota kelompok saya adalah ada Paujan, Revan, Jasmia, Lutfia, dan Subin. Hasil diskusi dari kelompok kami akan dijelaskan oleh Jasmia. Terima kasih kepada Ahmad. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu, setelah melihat tayangan video tadi, kami lebih memahami apa yang termasuk kepada faktor penyebab dan mana yang termasuk kepada faktor penghambat. Dan kami juga lebih paham dan lebih tahu mengenai apa itu tsunami dan budaya yang ada di Indonesia. Kami juga lebih memahami kenapa tsunami dijadikan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Tsunami masuk ke dalam faktor penyebab perubahan sosial budaya karena tsunami yaitu termasuk ke dalam perubahan lingkungan Ini alam, agak majuan. di mana hampir semua Agak majuan. masyarakat tinggal di daerah pantai. Rada majuan mempunyai semua, pekerjaan biar sebagai kelihatan. nelayan. Yang kedua, video mengenai sumber Kurang jelas. yaitu masuk ke dalam faktor Kurang penghambat jelas. karena adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Maka ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama, tentunya mereka akan sangat susah untuk menerima adat baru tersebut. Untuk selanjutnya yaitu untuk menyebutkan contoh lain dari faktor perubahan sosial budaya. Contoh lain faktor penyebab perubahan sosial budaya yaitu gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Dan ada juga sebutkan dan jelaskan contoh lain dari faktor penghambat perubahan sosial budaya. Contoh lain dari faktor penghambat sosial budaya adalah ilmu pengetahuan yang tertinggal. Seperti contohnya di pedalaman, anak-anak banyak kekurangan pendidikan sehingga mereka tidak mendapatkan ilmu pengetahuan dan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang tertinggal. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka akan saya simpulkan. Kesimpulan dari diskusi kami atau diskusi kami ini yaitu tsunami termasuk ke dalam faktor penyebab perubahan sosial budaya dan suku Baduy termasuk ke dalam faktor penghambat perubahan sosial budaya. Bagaimana menurut kalian kelompok 1 penampilannya bagus? Iya ya, sudah sangat jelas ya. Tadi kelompok 1 sudah memberikan kepada teman-teman untuk bertanya, tetapi mungkin karena sudah sangat jelas ya, jadi langsung disimpulkan. Terima kasih untuk kelompok 1 penampilannya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan duduk kembali. Sekarang mau kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 2, boleh? Ya, kelompok 2 silakan, kelompok 2. Tok, boleh. Ini di screenshot sama dosen, bagus. Makanya suruh maju. Alhamdulillah bagus katanya. Ini di sini di depan ya. Jadi biar teman-teman kalian juga.
diedit kumaha nu atas diedit. Faktor penghambat juga itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, masyarakat yang berminat tradisional. Dari visi Indonesia itu penyebab tsunami adalah pergerakan di batuan yang menyebabkan perpindahan. Berarti aya nama geus ieu mah beri kata nyimpulkeun heula, terus nyimpulkeun memberi pesan yang baru, terus ari refleksi mah ya teh. Refleksi mah kayak setelah refleksi ini setelah postas. Kedah nama setelah postas engke teh nya. Engke we lah diedit eta mah dasar boy doge. Sok boleh cenah nanti setelahnya. Mungkin gak akan cukup tampil semua waktu. Sepertinya nggak cukup tampil semua, soalnya waktu sekarang setelah ini ibu simpulkan, setelah kesimpulan tes, post tes, setelah post cepetnya post tes oke 5 menit cukup ya, setelah post tes refleksi udah selesai. Sudah? Silakan bacakan dulu kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu faktor perubahan sosial budaya bisa terjadi dalam lingkungan atau di dalam masyarakat dan di luar masyarakat dan di dalam adalah seorang yang mengatakan percakapan perubahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penampilan kelompok 2 ini? Kita tepuk tangan ya. Alhamdulillah ya. Penampilan-penampilan dari kelompok-kelompok sudah ditampilkan dengan bagus ya. Jadi sekarang kita sudah mendengar dari teman-teman semua kesimpulan-kesimpulan yang telah teman-teman bacakan tadi ya. Jadi kesimpulannya, faktor penyebab perubahan sosial budaya ini adalah segala sesuatu yang membantu atau mempercepat perubahan ya. Jadi itu, kalau yang dimaksud dengan penghambat adalah segala hal atau apapun yang menghalangi atau memperlambat terjadinya perubahan sosial budaya ya. Mungkin itu kesimpulannya. Kemudian setelah ini Ibu memberikan post test ya, atau tes diagnosis untuk pengetahuan ya. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan 5 menit.
ketua kelas ya untuk mengumpulkan jawabannya. Sekarang Ibu mau menanyakan pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Terus apa lagi? Baik. Asik. Terus apa lagi? Ada yang misalkan di dalam menjelaskan Ibu kurang maksimal. Mungkin nanti untuk kedepannya biar Ibu bisa berubah lagi jadi lebih baik lagi dalam menjelaskan mungkin Ibu juga di dalam menggunakan IT ya, makanya Ibu pesankan terus menerus kepada kalian untuk terus belajar menggunakan atau mengikuti perkembangan setiap teknologi yang ada. Kalian terus belajar dan gunakan internet itu kalian untuk mencari informasi, ilmu pengetahuan yang akan sangat berguna untuk kalian semua ya. Ibu harapkan seperti itu, dan mudah-mudahan di akhir pembelajaran ini kalian bisa mempunyai ilmu yang akan kalian manfaatkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Mungkin itu saja yang hari ini kita Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Sekarang mungkin kita cukupkan dengan membaca doa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa. Silakan dipimpin lagi oleh Afwan. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.